Halo Sobat HLS, di video kali ini kita akan bahas apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cleaver. Oh ya, sebelumnya kita juga sudah ada video juga bagaimana untuk membersihkan cleaver secara tepat. Kalian dapat saksikan di channel YouTube kami, HLS Telekom ya. Oh iya, tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita saksikan video ini. Sobat HLS, di depan kita sudah ada cleaver CT50. Oh iya, bagaimana kita untuk menjaga performance daripada cleaver CT50 atau cleaver pada umumnya ya. Nah, nanti kita akan bahas bagian part mana saja yang perlu kita cek, kita jaga kebersihannya juga, kita lakukan adjustment juga untuk menjaga performance sehingga kualitas dari pemotongan daripada cleaver selalu optimum. Nah, pertama yang paling simple, sebelumnya saya buka dulu ya dari cleaver CT50-nya seperti ini. Nah, kita bisa dilihat di sini bagian atas daripada cleaver CT50. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pada awalnya, untuk pertama kali adalah kita cek atau kita harus menjaga kebersihan daripada narrow pad. Narrow pad itu berada di posisi bawah. Kalau kita lihat dari jari tunjuk saya, ini merupakan area narrow pad bagian bawah dan narrow pad bagian atas. Kalau yang di atas ada 3 ya di sini. Nah, fungsi narrow pad ini adalah untuk penjepit daripada kabel fiber optik sebelum dipotong, sehingga dia kabel fiber optiknya tidak bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, narrow pad ini biasanya kalau misalnya kita sudah sering gunakan cleavernya, banyak sekali potongan cleaver yang menempel atau sisa potongan menempel pada area narrow pad yang posisi di bawah dan di atas. Nah, kalau misalnya kita tidak bersihkan, sehingga bisa mengganggu presisi hasil dari pemotongan daripada cleavernya. Makanya nanti kita bersihkan daripada fiber optiknya ya, atau sisa dari potongannya. Selanjutnya juga kita bisa lihat di sini ada namanya, di sini adalah plate, atau di sini kita tengahnya kita bisa lihat di sini, ini merupakan ada tray, jalur daripada kabel fiber optiknya ya di sini. Nah, biasanya jalur atau tray pada kabel fiber optik di sini ini biasanya bisa terkena gel dari kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik tuh ada gelnya, jadi biasanya menempel pada area plate. Nah, ini kita bisa bersihkan nanti dengan alkohol dan cotton bud ya. Jadi kita untuk bisa menghilangkan residunya yang berasal daripada gel yang mengering seperti itu. Nah, itu beberapa yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya juga di sini kita bisa lihat di sini ada area namanya scrap collector, tempat pembuangan daripada sisa potongan daripada kabel fiber optik. Kita harus selalu cek dan bersihkan, atau kita buang sisa potongan daripada kabel fiber optiknya. Oh ya, buangnya jangan sembarangan ya. Ini buangnya harus kita minimum kita packing dulu, kita lakban juga. Jadi supaya aman buat teman-teman semua ketika kita lakukan pembuangan daripada sisa potongan kabel fiber optiknya. Nah, dari sini kita sudah perhatikan dari sisi kebersihan daripada cleavernya. Selanjutnya ada hal yang paling penting juga. Kita harus cek juga adalah di position pada blade cleaver. Di sini blade cleaver dari Fujikura cleaver CT50 di sini ada dari 1 sampai 16 position blade-nya. Selanjutnya di sini juga di depannya, di frontnya, di sini ada untuk ketinggiannya, mengatur ketinggian daripada blade cleaver. Nah, untuk blade cleaver dia ada masa pakai. Jadi setiap cleaver pasti kita perlu lakukan adjustment ya, dan pergantian atau merubah posisi daripada blade cleaver. Di sini kita bisa lihat dari posisi nomor 1 sampai nomor 16. Nah, untuk daripada Fujikura cleaver CT50 di sini, ini total pemotongan sampai 64.000 kali untuk pemotongan kabel fiber optiknya. Simpelnya nanti sekitar 64.000 dibagi 16 titik dari posisi blade cleaver seperti ini. Jadinya kalau misalnya contohnya kita
lakukan pemotongan di posisi 1 saat ini. Misalnya kita gunakan sudah sampai 3.000 sampai 4.000 kali, terus digunakan kembali dari rekan teman-teman semua. Ketika kita gunakan, kok hasil pemotongannya agak pecah ya, jadi kualitas pemotongannya kok agak menurun. Nah, dari teman-teman semua, rekan-rekan, kita bisa coba putar dari blade position dari nomor 1, nanti kita putar di nomor 2. Kalau untuk di CT50, untuk pemutaran blade dari 1 sampai 16, di posisinya, saya balik dahulu, ada di bawah. Sangat simpel sekali, jadi untuk perputaran blade-nya, kita di sini ada tanda panah ke depan, jadi kita tinggal putar rotary blade-nya aja ke depan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, jadi kita akan secara continuous penggunaan dari 1 sampai 16 seperti itu. Nah, bisa juga di sini kalau misalnya contohnya cleaver, pasti ini dipakai kan untuk di area outdoor ya, dipakai di lapangan. Tidak sengaja cleaver ini digunakan atau terjadi benturan atau jatuh. Nah, ketika ada accident tersebut, dari teman-teman rekan-rekan semua, ketika memakai cleaver dari Fujikura CT50 atau beberapa cleaver yang lainnya, pas digunakan untuk pemotongan kabel fiber optiknya, ternyata hasilnya kok pecah ya, seperti itu pemotongannya. Performance-nya jadi turun sekali kualitas pemotongannya. Selanjutnya, coba dilakukan pemutaran misalnya dari blade 1 ke 2, hasilnya masih sama juga, seperti itu. Tetap tidak optimum kualitas dari pemotongannya. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk CT50 simple sekali, kita hanya melakukan adjustment ketinggian daripada blade cleavernya. Nah, kalau dilihat di sini ada 3 informasi, kita bisa lihat di sini. Itu ada L, low, medium, sama high untuk position daripada blade cleavernya, ketinggiannya. Nah, saat ini posisinya di low. Nah, jadi ketika performance-nya turun sekali, ketika blade-nya kita putar dari 1.16 tetap hasilnya tidak bagus pemotongannya, teman-teman tinggal bisa ubah ketinggiannya dari low ke medium. Ketika sudah diubah position atau ketinggian dari blade-nya, nah teman-teman bisa coba lagi untuk melakukan pemotongan dan hasilnya lebih optimum lagi untuk hasil dari pemotongan daripada cleavernya, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk penggunaan daripada cleaver, terutama daripada cleaver CT50 untuk menjaga performance-nya, untuk maintenance-nya juga, seperti itu. Selanjutnya untuk cleaver CT50 ini juga, ini sudah disediakan di sini. Kalau kita lihat tampil di jari saya di tunjuk sebelah kiri, di sini ada rotate. Nah, di sini kalau kita pasangkan kepada baterainya, nah di sini ini juga cleaver sudah electrical cleaver juga. Kita bisa gunakan baterai, kita pasangkan di sini. Nah, ini rotate ini berfungsi untuk melakukan perputaran secara otomatis pada blade cleaver ya, dari posisi 1 sampai 16. Jadi kalau misalnya kita tidak putar pada posisi bagian bawah, rotate-nya dari 1 ke 16, kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di atas di sebelah kiri daripada cleaver Fujikura CT50-nya. Ya. Demikian bagaimana kita untuk menjaga performance supaya hasil pemotongan cleaver tetap optimum. Demikian, terima kasih. Demikian video kali ini, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cleaver Fujikura. Oh iya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami. Terima kasih.